Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita sangat bersyukur sekali karena insya Allah hari ini 3 orang yang akan bersyahadat. Habis ini kami akan berangkat ke Jakarta untuk ada 2 orang yang akan bersyahadat di Jakarta Timur. Posisi kami hari ini adalah di Pamulang, Tangerang Selatan. Bersama di hadapan saya ada Ananda, Mas Ari. Boleh dibantu nama lengkap? Nama lengkap sebelumnya Immanuel Brahmana Matahari. Oh, I-nya itu Immanuel. Iya. Brahmana ini? Brahmana ini sebenarnya ada turunan Balinya. Oh, turunan Bali. Iya. Tapi Bapak asli mana? Bapak asli Semarang. Bapak asli Semarang, iya. Ibu Betawi sama Bali. Oh, kalau ini Mas Ari asli mana istilahnya? Saya Jakarta, Betawi Jakarta. mungkin. Betawi ya. Iya. Jadi dari ini turunnya ke Betawi. Jakarta Timur lagi. Jakarta Timur. Iya. Oke, baik. Anda tadi datang ke sini, saya lihat wajahnya mirip Yesus. Iya, kalau rambut diurai, berhubung tadi rambut diikat, akhirnya udah nggak mirip lagi. Kalau ini rambut diurai, sangat mirip sekali sama Yesus Kristus alaihissalam. Tapi versi, ya, itu versi kekristenan, orang-orang Kristen yang membuat foto-foto Yesus itu. Tapi sebenarnya itu bukan foto Yesus loh. Betul. Jadi foto Yesus beraneka ragam, macam rupa di berbagai negara, dan itu sesungguhnya bukan foto Yesus. Baik, pokok pembahasan tentang foto Yesus itu sudah banyak kita bicarakan, dan insya Allah pemirsa juga semuanya bisa mempelajari. Tinggal ketik aja di Google foto Yesus dari berbagai negara, itu muncul nanti. Itu semuanya bukan foto Yesus Kristus alaihissalam. Baik, Ananda hari ini berkenan bersyahadat. Berkenan. Dari agama mana sebelumnya? Katolik. Katolik. Ini sudah berapa lama enggak ke gereja? Mungkin kalau dihitung-hitung ya, 2017. Saya berpikir kalau misalnya saya ini adalah pengikut Yesus, pada saat kecil dan saya beranjak dewasa, saya dibesarkan, kenapa saya kalau meninggal nggak dengan kafan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu, kesehatan, dan kemudahan rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian selawat berakaikan salam. Tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam ke dunia ini, yang mana telah menciptakan berbagai perubahan, yaitu diantaranya adalah dari alam yang tidak berilmu menjadi berilmu sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini
kita akan membahas mu'alafnya seorang pria yang beragama Katolik, yang mana beliau bernama Immanuel Brahmana Matahari. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita saksikan di cuplikan video tadi, Immanuel Brahmana Matahari ini mengatakan sebab musababnya beliau masuk ke dalam agama Islam karena beliau ini ingin mengikuti cara Yesus, katanya. Nah, ketika beliau ini menyaksikan di film-film mengatakan bahwasannya Yesus mati dikafani, maka beliau mencari agama manakah yang matinya dikafani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata beliau ini memeluk agama Islam karena telah mempelajari agama Islam. Beliau memperhatikan bagaimana agama-agama yang lain menguburkan mayat yang setelah mati, lalu dicocokkannya dengan ajarannya. Ternyata yang mengkafani mayat yang dikubur itu adalah satu-satunya ajaran agama Islam. Maka beliau akhirnya tertarik dengan agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, kitabnya umat Kristen, kami mengatakan kitabnya umat Kristen ini Alkitab karena berdasarkan tulisannya yang terdapat di dalam kitabnya. Kami tidak mengatakan kitab orang Kristen ini Injil karena berbeda, pemirsa yang dirahmati Allah. Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Sedangkan Alkitab itu bukan wahyu dari Allah kebanyakan isinya. Seperti misalnya ada tulisan-tulisan Paulus termasuk di dalam kitab suci orang Kristen seperti Timotius, Eklesia, Galatia, Tesalonika, dan lain-lainnya. Itu adalah surat-surat Paulus untuk jamaat ke daerah-daerah tersebut. Maka kami mengatakan bukan Injil. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, hampir semua Alkitab itu seperti misalnya Markus, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Matius mengatakan bahwasanya Yesus itu dikubur, dikafani. Yesus itu dikubur dengan dikafani. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, seperti misalnya kita membaca kitab Markus pasal 15 ayat 43 sampai dengan 46. Di kitab Markus ini, di situ dikatakan Markus 15:43. Pasal 15 ayat 43, Yusuf, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Kemudian ayat 44-nya, Pilatus memanggil kepala pasukan untuk menanyakan apakah Yesus sudah mati. Kemudian ayat 45-nya, Pilatus memberikan mayat Yesus kepada Yusuf.
Kemudian 46-nya Yusuf membeli kain lenan, menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan tersebut. Yusuf kemudian membaringkan mayat Yesus di dalam kubur yang digali bukit batu dan menutupnya dengan batu besar. Nah, sangat jelas sekali. Yesus dikubur dengan kain kapan. Yesus matinya dikapani lalu dikubur. Sangat jelas sekali Yesus dikapani. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, kita coba membaca di kitab Matius ya. Di kitab Matius di sini dikatakan terdapat di kitab Matius pasal 27 ayat ke 27 ayat ke 59. Ini kita singkat saja pemirsa yang dirahmati Allah. Kitab Matius pasal 27 ayat 59. Yang mana di situ dikatakan, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain kapan lenan yang putih bersih. Yang ke-27 ayat 26 pasal 27 ayat 60-nya, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah itu menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia. Jadi di sini di kitab Matius juga dikatakan Yesus dikapani. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, di kitab Yohanes pasal 14:90, di kitab Yohanes pasal 14:90, di situ tertulis juga, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayatnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus di dalam matinya beliau dikapani dengan kain lenan putih, sama seperti umat Islam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, karena itulah saudara kita Immanuel Brahmana Matahari ini memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika kita membaca kitab sucinya orang Kristen dan kita membandingkan dengan ajaran orang Kristen, itu sebagian besar pemirsa yang dirahmati Allah tidak sesuai. Antara Alkitab, kitab sucinya, dengan ajaran-ajarannya.
sangat banyak sekali. Contohnya pemirsa yang dirahmati Allah. Jika Yesus itu beribadah, Yesus itu sholat. Orang Yahudi mengatakan selotah, memakai sujud. Sangat banyak pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti Yesus itu bersunat, Yesus itu melaksanakan, mengamalkan ajaran Taurat. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus itu diutus itu tidak mengubah hukum Taurat. Makanya ketika Yesus itu di dalam Alkitab ini dikatakan Yesus itu mati, maka cara dikuburkannya pun sama seperti cara orang Yahudi. Adat Yahudi zaman dulu, Yesus dikafani. Cuman adat Yahudi sekarang nggak tahu juga kita ya kan. Kita dikafani. Yang jelas jika berdasarkan Alkitab ini, Yesus mati dikafani. Maka Yesus mengatakan Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan Dia datang itu menggenapi hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Ini yang membedakan antara ajaran agama Kristen dengan ajaran Yesus. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Di mana Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi sangat jelas sekali. Yesus mengatakan hukum Taurat itu berlaku sebelum lenyap langit dan bumi. Sebelum lenyap langit dan bumi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, makanya di dalam ajaran agama Islam kita mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi utusan Allah. Yang mana kita mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nama Yesus dalam bahasa Arab. Sedangkan Yesus itu adalah bahasa sebutan Isa dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Isa dalam bahasa Eropa disebut Jesus.
Coba Anda perhatikan ketika Anda menonton film tentang Yesus yang berbahasa Inggris, pasti mereka menyebutnya Jesus. Bukan Yesus, Jesus. Itu dalam bahasa Eropa. Nah, yang membedakannya seperti kisah tadi. Orang Islam mengatakan Yesus itu tidak mati di salib, sedangkan orang Kristen mengatakan Yesus itu mati di salib. Sedangkan orang Islam mengatakan orang yang diserupakan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam, ajaran Islam sangat memuliakan Yesus. Karena orang Islam tidak mengakui bahwasannya Yesus itu mati, dihina. Nabi Isa itu, Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah. Sehingga Allah pasti membelanya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya di dalam ajaran agama Islam itu, Isa itu memiliki berbagai macam mukjizat. Seperti misalnya mampu menghidupkan orang mati, menggambar burung, lalu ditiupnya burung itu hidup. Kemudian ketika bayi, Nabi Isa ini mampu berbicara. Ketika ibunya dituduh berzina, Nabi Isa mampu membela ibu. Itulah berbagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sudah tentu masalah yang sepele, masalah pembunuhan itu sudah tentu Nabi Isa pasti mampu melewatinya. Karena di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa tidak mati di salib. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap terus di dalam ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islamlah satu-satunya ajaran agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Yesus pun beragama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang benar, terdapat di dalam kitab surat At-Taubah ayat ke-33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas agama yang lain, walau orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Pemirsa yang rahmati Allah, teguhkan, yakinlah Islam adalah agama yang benar. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.